بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anak-anak kita semua yang sedang menuntut ilmu. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada kajian kita yang terakhir bersama-sama kita telah menyelesaikan renungan singkat dalam suratul Fatihah yang ditutup dengan permohonan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca senantiasa dalam Al-Fatihah merupakan bimbingan langsung dari Allah setelah kita mengembalikan nikmat yang ada pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, memujinya dan menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon pada Allah untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau kita perhatikan as-sirat al-mustaqim di sini menunjuk kepada apa? Kepada Al-Qur'an Al-Karim yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Dan Allah mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan kita hanya dengan kita berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang bermacam-macam yang membuat kalian akhirnya dicerai-beraikan dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita masih kanak-kanak, kita sering mendengarkan cerita tentang as-sirat al-mustaqim. Itu jalan yang membentang di antara dua bibir api neraka. Katanya jalannya itu lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Ini cerita yang sering kita dengarkan. Hati-hati kamu nanti di atas sirat al-mustaqim, jalan yang lebih halus daripada rambut, bagikan rambut dibelah 7. Ternyata semua ini tidak memiliki apa? Dasar baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena as-sirat dalam Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang luas, yang lurus. Dalam Al-Quran as-sirat selalu digunakan untuk arti yang positif. Berbeda dengan as-sabil yang jamaknya subul, kalau dinisbatkan kepada Allah merupakan jalan kebaikan, tapi kalau tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berarti negatif. Satu-satunya kata sirat dipergunakan untuk arti negatif dalam arti tahakum, untuk meledek orang-orang yang kafir yang terbiasa untuk meledek, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu wahdihim ila siratil jahim, tunjukkan mereka ke jalan api neraka jahim. Sama dengan fabasyirhum bi'adzabin alim,
Sampaikan kabar gembira untuk mereka, tahu-tahu bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini merupakan kalimat yang berisikan tahakum karena mereka biasa mempermainkan ayat-ayat Allah, mencemohkan yang datang dari Allah. Allah sikapi mereka dengan hal yang sama, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang maha pedih. Padahal ini bukan kabar gembira. Begitu juga dalam ayat tadi, tunjukkan mereka menuju sirat al-jahim, yang seharusnya sirat menunjukkan kepada arti yang positif, dikaitkan dengan api neraka jahim. Jadi cerita mengenai sirat, artinya jalan yang terbentang di antara dua bibir api neraka, merupakan hal yang tidak benar. Nah, barang siapa yang menempuh jalan ini, mengikuti petunjuk Al-Quran, bimbingan nabinya, Allah akan antarkan dirinya menuju kemuliaan di dunia maupun di hari akhir nanti. Nah, as-sirat al-mustaqim di sini, ya, yang merupakan Al-Quran, mencakup bimbingan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dari mulai diperkenalkan kepada Allah, menunjukkan jalan kita yang benar, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan juga bagaimana akhlak seharusnya seorang hamba di hadapan Allah. Akhlak bersama kedua orang tuanya, akhlak bersama sesama manusia, juga akhlak bersama alam dan lingkungannya. Dia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, dalam prinsip-prinsip nilai akhlak yang ditunjukkan Al-Quran, akan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang damai, harmoni, saling mencintai, dan tuntunan-tuntunannya menumbuhkan betul-betul kebajikan, kecintaan, kerukunan di tengah-tengah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan siapapun berlaku zalim pada hambanya. Bahkan Allah sendiri dalam hadits kursi mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan atas diriku untuk berbuat zalim, aniaya, pada hamba-hambaku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Kalau Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya terhadap hamba-hambanya, bagaimana kalau seorang hamba berbuat zalim kepada sesamanya? Hingga Nabi mengatakan, hati-hati kalian dari doanya orang yang teraniaya. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Karena Allah akan mengabulkan doanya orang yang teraniaya cepat atau lambat. Maka di sini sebagai orang yang beriman, yang mengikuti petunjuk Al-Quran, kita harus memahami bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Diawali dengan pengenalan tentang Allah yang langsung diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana akhlak kita sebagai orang yang beriman, ya. Kemudian Allah menjelaskan aturan-aturan yang mencakup hubungan di antara kita dan sesama manusia, baik yang berkaitan dengan perekonomian kita, yang berkaitan dengan hubungan sosial kita, berkaitan juga dengan aturan-aturan yang mengatur pemimpin kewajibannya terhadap rakyatnya, rakyat kepada pemimpinnya, semua diatur dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi kita dengan contoh-contoh praktis, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan merenungkan hadirin sekalian peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perangai yang buruk yang akan merusak kehidupan kita, menghambat kemajuan kita semua. Apalagi dalam usia anak-anak yang sedang tumbuh ini, harus berusaha betul-betul untuk menjauhkan dirinya dari akhlak dan pekerti yang buruk. Kita akan baca pertama surah Al-Humazah, suratul Humazah. Nah, sebelumnya mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini merupakan rahmat Allah yang membimbing kita untuk dapat mengenali jalan hidup kita. Rambu-rambu menuju jalan keselamatan, juga peringatan-peringatan dari apa yang membahayakan kita. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun artinya celaka, binasa bagi setiap humazah lumazah. Humazah merupakan sighah mubalaghah atau kata yang menunjukkan superlatif. Diambil dari kata kerja hamaza yahmizu. Sedangkan lumazah juga merupakan kata mubalaghah yang diambil dari kata lamaza yalmizu. Hamaza yahmizu menunjukkan orang yang punya kebiasaan suka apa? Suka membicarakan kejelekan orang lain. Asyik menjelekkan orang, baik dengan lisan atau menggunakan bahasa tubuh, dengan cibiran, dengan lirikan mata yang meremehkan, ya, menceritakan kejelekan orang, ini merupakan watak yang amat buruk. Sedangkan lumazah diambil dari kata lamaza yalmizu yang artinya suka mencaci orang lain. Dalam suratul Hujurat Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci diri kalian. Orang kalau suka mencaci orang lain berarti mengundang orang lain untuk mencaci maki. Oleh karena itu di antara dosa yang besar seorang yang suka mencaci maki orang tuanya. Mungkin tidak kira-kira seorang memaki orang tuanya? Biasanya orang bangga dengan orang tuanya. Kalau ini justru dia mencaci maki orang tuanya. Berawal dia mencaci maki orang tua orang lain, akhirnya orang tersebut mencaci maki orang tua kita. Sama dengan orang yang mencaci Allah secara tidak langsung. Dia mencaci maki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang kafir, akhirnya mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencaci maki orang kafir dan sembahan mereka, kita membuka pintu petunjuk bagi mereka enggak? Membuka hatinya apa menimbulkan kebencian? Pasti menimbulkan kebencian. Padahal tugas kita memberikan hidayah dan petunjuk dengan cara yang baik, dengan hikmah dan bahasa yang santun. Maka dari sini Rasulullah paling tidak suka orang yang suka bicara kotor, yang suka mencaci maki orang, yang suka mengumpat orang lain,
Karena ini akan menimbulkan kebencian, permusuhan, perpecahan di antara umat. Tapi yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Nabi kita, membicarakan kebaikan orang lain, menutupi kejelekannya, memberikan nasihat dengan cara-cara yang santun, bukan mengumpat, bukan mencaci. Oleh karena itu Allah tetapkan langsung. Allah keluarkan apa? Ketetapan, dan ini merupakan segel celaka, binasa bagi setiap pengumpat dan pencaci. Kalau dia tidak bertobat, meninggalkan kebiasaannya, maka orang seperti ini hanya kecelakaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Biasanya dalam terjemahan disebutkan neraka wail kan? Neraka wail. Padahal kata wail ini dalam bahasa Arab sebelum Al-Quran diturunkan, orang Arab sudah menggunakan. Wailak, waihak artinya celaka kamu. Nah, yang menyebabkan menimbulkan kecelakaan, sikap ucapan yang dianggap sepele. Mengumpat, menceritakan kejelekan orang, juga mencaci maki orang lain. Ini kan banyak dianggap sepele kan. Dimulai dari kebiasaan di antara anak-anak, apalagi menyaksikan juga tayangan-tayangan televisi, drama-drama, atau cerita anak-anak yang berisikan akhlak yang buruk. Akhirnya tanpa kita sadari anak kita tertular oleh kebiasaan yang buruk. Kalau sudah mulai terbiasa, amat sulit orang untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Dulu ada film Si Encan kan. Ini film mengajarkan anak kurang ajar sama orang tuanya diantaranya. Seharusnya tayangan televisi kita berisikan pendidikan untuk anak-anak yang mengajarkan bahasa yang santun, kejujuran, amanat, kebaktian kepada orang tua. Tapi ternyata yang melakukan hal ini justru televisi yang bukan berafiliasi kepada umat Islam, yaitu Dai TV. Contoh-contoh dramanya, nasihat-nasihatnya mendidik ya anak-anak kita dan manusia untuk hidup bersih dan jujur. Coba kalau seandainya televisi kita ya, baik televisi pemerintah maupun swastanya, berisikan pendidikan yang baik buat anak kita, niscaya anak kita, bangsa kita akan tumbuh maju. Tapi ternyata semenjak dirusak dengan kata-kata yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sampai sekarang orang berbicara buruk dianggap biasa. Bahkan melakukan perbuatan buruk juga dianggap satu hal yang biasa. Nah ini yang mesti kita hati-hati. Ingat, yang menyebabkan kecelakaan sebagaimana yang diterangkan Allah ya, adalah sikap, ucapan, perbuatan yang menyakiti orang lain yang dapat merusak keutuhan dan kesatuan masyarakat. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah, yang punya kegemaran mengumpulkan harta dan menghitungnya. Orang kalau punya kecintaan kepada harta, orang semua akan diukur dengan harta enggak? Yang kaya disambut, yang tidak punya uang akan disepelekan. Akhirnya selalu memandang remeh orang kecil yang tidak punya, sudah tidak membantu mereka, mencemoohkan, melecehkan, dan meremehkan. Dan juga menceritakan, si fulan karena rajin sholat, akhirnya rezekinya jadi seret. Saya pernah dengar orang bicara, fulan karena sering sholat, ibadah, rezekinya seret. Padahal ini orang yang dibicarakan, hidupnya alhamdulillah cukup untuk pendidikan keluarganya ada, untuk makannya ada, rumahnya juga sederhana, tapi hidupnya bahagia bersama anaknya. Di rumah bicaranya bersih, bicaranya lurus, terhadap orang lain santun, tapi ini semua enggak dihargai, yang dihargai orang yang punya uang. Walaupun mengambil harta orang lain, melakukan tindakan korupsi, yang punya uang disambut dengan hangat. Yang tidak punya uang menjadi cemoohan, menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Jadi alladzi jama'a malan wa addada, ini sifat kebiasaan ya, yang tidak dapat dipisahkan dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan orang yang suka mengumpat dan memandang kecil orang lain. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia beranggapan hartanya akan membuat hidupnya kekal. Padahal harta ini
semakin banyak, semakin capek kita menjaganya. Berapa banyak orang diberikan harta benda yang melimpah ruah, tapi hidupnya tidak bahagia sedikit pun. Yang ada ketakutan, keresahan, kegelisahan. Tapi ada orang diberikan kehidupan sederhana, tapi damai, bahagia, dan hidupnya aman. Walaupun tidak ada pengawal yang mengawal dirinya, tapi hidupnya aman dan damai. Orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan yang tidak benar, pasti hidupnya akan mengalami ketakutan. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk hidup dalam keadaan baik. Baik ucapan, sikap maupun perbuatan, ini akan menjadi apa? Akan menjadi bekal bagi kita untuk masa yang akan datang. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita, Allah akan berikan rasa aman dan tentram yang membuat kita dapat menikmati kebahagiaan walaupun dengan sedikit. Sedangkan mereka yang diberikan jumlah harta yang banyak, hidup mereka ketakutan dan bergelisah. Ada sebuah cerita, beberapa konglomerat saling bercerita. Kamu berapa lama tidur kamu per hari? Dia bilang 1 jam, 2 jam. Bahkan ada yang tidak dapat tidur sampai 1 hari, 2 hari. Bergelisah yang luar biasa. Menggunakan obat tidur, ternyata hari demi hari dosisnya meningkat, tetap tidak dapat tidur. Akhirnya dia panggil seorang ustadz. Kebetulan ustadz ini juga dari warga keturunan Chinese. Karena yang bertanya ini konglomerat dari China yang hartanya melimpah, ya, yang pengawalnya cukup banyak, aset yang dimiliki juga luar biasa. Dia tanya sama ustadz ini, saya ingin tanya pada Anda, kenapa ini orang-orang Islam yang hidupnya pas-pasan, terkadang untuk besok tidak punya uang sama sekali. Kuli-kuli pikul di pelabuhan yang kerja di tempat kita, hidup mereka pas-pasan. Tapi kenapa tidur mereka enak, makannya juga banyak, ya, dan kelihatannya tidak ada ketakutan, kegelisahan. Sedangkan kita ini yang berlebihan, yang dilayani dan dikawal, tapi kenapa hidup kita penuh ketakutan, kegelisahan? Ustaz tersebut mengatakan apa? Mereka punya beban dalam hidup ini sedikit, yang mereka cari hari ini untuk kebutuhan hari ini atau untuk kebutuhan esok. Beban mereka sedikit, yang mereka pikul ringan, mereka mendapatkan dari hasil usaha dan kerja keras mereka, hingga membuat mereka alhamdulillah tidur dengan damai. Karena apa yang mereka usahakan tidak mengganggu orang lain sama sekali, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Sedangkan yang kalian lakukan, kalian menimbun untuk kepentingan kalian, hidup kalian padahal singkat, tapi di tengah-tengah penderitaan rakyat yang menderita. Kalian tidak peduli apakah itu baik atau itu buruk, yang penting kalian menambah kekayaan kalian. Pertama untuk diri kalian, setelah itu untuk anak keturunan kalian. Kalau kalian bertanya setiap hari yang kalian lakukan sebetulnya untuk apa? Untuk apa sebetulnya? Kalian korbankan kebahagiaan kalian, ketenangan kalian, istirahat kalian hanya demi mengumpulkan harta. Siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi budak? Pada akhirnya yang menjadi tuan hartanya, sedangkan dia menjadi budak. Jadi seringkali orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, juga umatnya. Disalahgunakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat di atas dan konglomerat, orang beranggapan mereka sedang tertawa bersukaria, tapi hanya Allah yang tahu bagaimana kegelisahan hati mereka. Mereka datang sama Pak Ustadz, tolong bacakan doa Ustadz supaya hati saya tentram. Saya nggak bisa tidur, tolong bacakan air supaya saya dapat tidur. Jadi datangnya sama Ustadz bukan minta nasihat dan petunjuk, tapi minta dibacakan doa supaya bisa beristirahat dan tidur. Sedangkan kita alhamdulillah tidur juga penuh kenikmatan. Makan yang Allah sediakan juga kita bisa nikmati alhamdulillah. Betul enggak? Anak-anak tidurnya enak enggak? Enak kan? Begitu juga orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, hidup mereka tenang dan damai.
maka perbuatan-perbuatan dosa ini yang mendatangkan keresahan, kegelisahan di hati kita. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Lalu akhir dari orang semacam ini yang suka bicarakan kejelekan orang, yang suka mencaci maki orang lain, Allah katakan kalla. Kalla artinya apa? Jangan kamu lakukan. Kalau kafnya menunjukkan kepada perbuatan yang tadi, la menunjukkan hentikan perbuatan kamu. Jangan kamu lakukan perbuatan seperti itu. La yumbadanna fil hutamah. Orang semacam ini tidak sama sekali ada jalan lain kecuali akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Apa arti hutamah? Apa arti hutamah? Dalam bahasa Arab kata hutamah diambil dari kata hatama yahtimu yang artinya menghancurkan. Sedangkan hutamah kata mubalaghah. Dan ini merupakan salah satu nama dari api neraka. Dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang akan mencabik-cabik dirinya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu sekali-kali tidak dapat membayangkan apa itu hutamah. Narullahil muqadah. Singkatnya, sederhananya, bukan keseluruhannya dan hakikatnya, merupakan api yang khusus dinyalakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau api yang kita gunakan di dunia bermanfaat untuk berbagai macam kebutuhan kita, beda dengan api yang dinyalakan Allah sebagai hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran tadi. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, yaitu api Allah yang khusus dinyalakan untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kejahatan tadi. Allati tattali'u 'alal afidah. Ternyata api tersebut bukan hanya sebatas daging dan kulit. Tapi api tersebut ketika membakar tubuh seseorang, syaraf-syaraf di bawah kulitnya mengirimkan penderitaan rasa sakit yang tak terhingga sampai kepada fuadnya. Terdapat hadirin sekalian, ya, di kepala kita atau di dalam fuad kita ini, ya, merupakan apa? Syaraf-syaraf dan pusat yang mengirimkan rasa sakit penderitaan yang luar biasa. Setiap kali kulitnya telah terbakar, hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Karena apa? Karena syaraf-syaraf sakit itu di bawah kulit. Kalau orang menyuntik seseorang, waktu melintasi kulit terasa sakit. Kalau sudah masuk ke dalam, sakitnya berkurang enggak? Disuntik waktu melintasi kulit yang terasa sakit. Nah Allah bilang, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya terbakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru hingga menimbulkan penderitaan yang terus dikirimkan ke pusat syarafnya yang membuat dia merasakan derita sakit yang tidak pernah berakhir. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara suka mengumpat orang lain, suka mencaci maki orang lain, suka merendahkan orang lain. Nah, ini kebiasaan seperti ini harus benar-benar ditinggalkan di antara kita. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, di mana mengirimkan rasa sakit langsung menuju afidahnya. Afidah jamak dari fuad, bukan menunjukkan sini tapi menunjukkan ke sini. Di mana di antaranya terdapat pusat syaraf yang mengirimkan rasa sakit dan derita yang tak terhingga. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Dia berada dalam api neraka yang ditutup pintunya, ya. Tidak ada harapan baginya untuk keluar. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim fi amadin muwaddadah. Mereka betul-betul dalam keadaan penuh penderitaan di tempat yang tertutup, yang ditutup dan tidak memiliki harapan bagi mereka untuk keluar. Kalau seandainya 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, seorang masih memiliki harapan untuk dapat keluar. Kalau ini hidup dalam azab siksa penderitaan untuk selama-lamanya, kira-kira dibandingkan kenikmatan membicarakan kejelekan orang atau menjatuhkan orang lain, sebanding enggak?
Apalagi kita tahu bahwasannya satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Kalau kita hidup 100 tahun, cuma 1/10 satu hari di akhirat. Hari-hari akhirat tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu melalui peringatan ini Allah mendidik kita agar kita meninggalkan kebiasaan yang buruk. Dan dosa yang paling mengerikan yang menyangkut orang lain. Kalau antara kita dengan Allah, kita bertobat selesai. Tapi kalau antara kita dan saudara kita bagaimana? Oleh karena itu, jaga lisan kita, jaga sikap kita. Dalam berbicara bersama teman, pilih kata-kata yang baik dan santun. Kalau kita berbicara kepada seseorang, ya, jangan gunakan kata pengganti gua. Kata gua ini atau gue merupakan kata-kata yang tidak menyenangkan sama sekali. Gunakan kata-kata saya atau sebutkan namanya. Lebih santun enggak? Bicara juga dengan seseorang jangan bilang lu, bilang kamu atau Anda. Lebih baik mana? Kita mengeluarkan kata-kata yang baik yang harum apa kata-kata yang buruk? Tapi sekarang kata gue sama lu sudah merupakan apa? Sudah merupakan jajanan bagi setiap orang, bahkan bagi bapak dan ibu-ibu. Dulu kita pada zaman dulu, kalau kita ngomong gua, orang tua langsung tegur kita. Karena orang kalau terbiasa berbiasa santun, bicara di hadapan guru, di hadapan masyarakat, kita menjabat atau kita bertugas, orang pasti akan menyenangi kata-kata yang santun. Betul enggak? Nah, kalau kita hiasi pembicaraan kita dengan bahasa yang santun akan menjadi indah buat kita semuanya. Jadi yang buruk, yang jelek atau kata-kata yang berbau tidak sedap jangan kita keluarkan. Dan Nabi selalu mengajarkan kita untuk mengeluarkan kalimah thayyibah yang menumbuhkan pohon yang rindang dengan buah-buahnya yang amat indah. Saya mau tanya sama anak-anak, kalau orang tua berbicara kepada kita dengan lemah lembut dan santun, terasa bagaimana di hati kita? Bagaimana perasaan kita? Tapi kalau orang tua bicara bentak-bentak dengan kata kasar, kamu emang anak gak berguna, anak yang sama sekali gak memberikan kebahagiaan kepada orang tua, kamu kerjaan nyusahin orang tua, bagaimana perasaan kita? Sakit gak? Sakit kan? Tapi kalau orang tua bilang anak saya anak yang baik, insya Allah. Kalau sekarang berbuat kesalahan, insya Allah dapat memperbaiki kesalahannya. Abah juga berdoa, mamah juga berdoa untuk kamu. Ini akan terus memberikan harapan buat anak-anak kita. Dan kalau dia mengulangi kesalahannya, malu enggak? Malu kan? Jadi kalau orang tua berikan kepercayaan buat anak, anak juga bisa bangkit. Dan anak juga akan apa? Menjaga kepercayaan orang tuanya. Tapi di saat dikecilkan, dijelekkan, pasti anak akan sakit hati. Begitu juga kita. Bicara sama teman, bicara sama orang di sekeliling kita, pilih kata-kata yang indah, ini menunjukkan kepribadian kita. Oleh karena itu dalam pepatah Arab, lisanul fata nisfun, wa nisfun fuaduhu, falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Lidah seorang pemuda separuh dirinya. Karena kalau kita mau tahu ini orang baik, buruk, pintar dan bodoh, lihat dari pembicaraannya. Betul enggak? Separuhnya lagi akalnya. Sisanya hanya sebongkah jasad. Begitu ruhnya meninggalkan jasadnya, yang keluar bau yang amat busuk. Betul enggak? Jadi tubuh kita, fisik kita bukan sesuatu yang patut kita banggakan. Kita bersyukur kepada Allah, na'am. Tapi ingat, seorang dilihat separuh dirinya dari ucapannya, separuh lagi dari akalnya dan kesempurnaannya. Jadi suratul Humazah ini walaupun berisikan ancaman peringatan, sebetulnya rahmat dari Allah. Allah keras agar kita tidak mendekati hal-hal seperti ini, agar kita menggantikannya dengan perangai yang baik, menyebutkan kebaikan orang, menutupi kejelekannya, memberikan harapan buat seseorang, berkata yang manis, itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beralih kepada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Tat. Di surat Al-Qiyamah ayat 16, kenapa Rasulullah ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran
saat ingin turun wahyu selanjutnya. Terima kasih. Baik, ketika Jibril alaihi salatu wassalam membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah karena takut sebelum selesai dibacakan Rasulullah mengulangi bersama-sama. Maka Allah bilang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan lisan kamu ya untuk tergesa-gesa membacanya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami yang akan mengumpulkan Quran dan kami yang akan mengajarkan kepada kamu cara membacanya. Jadi kamu tidak perlu takut apa yang Allah bacakan, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kami akan bacakan padamu dan kamu tidak akan lupa kecuali bila Allah kehendaki. Nabi pernah lupa enggak? Lupa ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita disakiti orang, dicaci maki orang, dicemohkan orang, kita lupakan, maafkan, positif enggak? Karena kalau orang mengingat yang buruk, menyakitkan. Jadi Allah akan menjaga Rasulnya untuk tidak lupa, kecuali lupa yang dikehendaki Allah. Jadi jangan kamu gerakkan lidah kamu ya membaca Al-Quran tergesa-gesa, kami yang akan mengumpulkan. Kami yang akan mengajarkan cara membaca kepada kamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami membaca Al-Quran, ikuti cara membacanya dengan tartil dan jangan terburu-buru. Nah, dalam surat Thaha Allah bilang apa? Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan pada kamu. Tapi katakan, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahkan pengetahuan dan ilmu yang kau ajarkan padaku. Jadi kesimpulannya, Nabi diingatkan untuk tidak membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa sebelum wahyu selesai. Bukan karena Rasulullah ingin terburu-buru, tapi takut dia melupakan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, buat kita semua, kita ambil pelajaran di sini, baca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mengambil manfaatnya, memberikan ketenangan, kecerdasan, ya, dan bermanfaat bagi kita, baca Al-Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil. Yang kedua. Assalamualaikum Habib, saya izin bertanya berkaitan dengan surat Al-Humazah tadi. Di Quran surat Al-Hujurat juga disebutkan larangan menghina kelompok lain dan berprasangka buruk. Pertanyaan saya adalah, apa hukum menghina nama orang tua dan menghina teman dengan sebutan yang tidak baik? Syukran. Ketika Allah memberikan peringatan, diawali dengan apa? Dengan panggilan kepada orang yang ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Jangan sebahagian kalian wahai orang yang beriman mengolok-olok sebahagian yang lain. Bisa aja yang diolok-olok lebih baik dari kalian. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Jangan sebahagian nisa atau wanita mengolok-olok sebahagian yang lain. Bisa saja yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencaci orang lain. Dimulai dengan jangan mencaci diri kalian sendiri dengan mencaci orang lah. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq. Seburuk-buruknya nama setelah orang beriman adalah nama fasik. Artinya kalau orang melakukan perbuatan tadi, dia seorang beriman, lama-kelamaan berganti namanya dari seorang beriman menjadi seorang yang fasik. Siapa yang tidak berobat, mereka orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan orang yang beriman tidak mungkin mengolok-olok orang lain. Orang yang beriman tidak akan mungkin sama sekali apa? Mencaci maki saudaranya. Orang yang beriman tidak mungkin memberikan julukan untuk orang lain yang menyakitkan hatinya. Kalau dia lakukan, sikap ini akan menggerogoti imannya dan mengubahnya dari mukmin menjadi seorang fasik. Rugi enggak? Rugi kan? Kepuasannya enggak ada, tapi kerugian kita, amal kita, iman kita digerogoti sedikit demi sedikit.
Jadi semua seruan kepada orang yang beriman memberikan petunjuk bagaimana seharusnya orang yang beriman. Silakan, pegang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Tat. Saya membaca di surat Al-Insan ayat 5 yang artinya, sungguh orang-orang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Pertanyaannya, air kafur itu air apa, Tat? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau bicara mengenai kafur di dunia, ya, beda dengan kafur yang Allah sebutkan di hari akhir. Jadi cuma namanya sama, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya berbeda. Setiap kali mereka menikmati kenikmatan surga, mereka mengatakan apa? Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini yang Allah pernah berikan kita sebelumnya di dunia. Tapi mereka diberikan cuma serupa namanya, tapi hakikatnya beda, madunya berbeda, susunya pun berbeda, airnya pun berbeda, begitu pula kafur yang menjadi campuran buat minuman mereka. Jadi bukan kapur ya, bukankah kafur? Itu merupakan tambahan yang diberikan untuk minuman sebagai pelezat rasa yang luar biasa. Juga campuran minuman bercampur apa? Yang dia punya segel misik. Kalau orang katakan minum sesuatu dicampur sama misik yang sekarang adanya, langsung berubah rasanya, menjadi tidak nyaman. Tapi misik yang dimaksudkan berbeda, yang di akhirat Allah sediakan buat orang yang beriman dengan misik yang terdapat dalam kehidupan dunia. Nah, orang yang merasa puas dengan dunia tidak akan mendapatkan bahagian dari akhirat. Tapi orang yang beramal dalam kehidupan dunia mengikuti petunjuk Allah, di samping dia akan damai dan tentram, di hari akhirat akan menerima balasan yang lebih mulia lagi. Jadi insya Allah kita harapkan ya, dari doa yang selalu kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim ini, betul-betul Allah tunjukkan kita jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, hubungan bersama Allah, hubungan bersama Rasulnya, bersama kedua orang tua kita, bersama masyarakat, bersama alam. Jangan sampai orang mengatakan orang-orang kafir peduli terhadap alam, orang Islam merusak alam. Buang sampah sembarangan, buang sampah juga di tengah-tengah kali, melahirkan kebanjiran, kerusakan, menimbulkan polusi. Ini bukan akhlaknya orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.